Hai, selamat datang di channel Balenta Belajar. Belajar mudah, cepat, dan tepat. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma atau gametogenesis pada pria dengan cara pembelahan mitosis dan meiosis. Spermatogenesis pada sperma biasa terjadi di dalam tubulus seminiferus atau testis, sedangkan tempat menyimpan sperma sementara terletak di epididymis. Proses pembentukan sperma dipengaruhi oleh kerja beberapa hormon. Tipnya hormon tersebut dipengaruhi oleh kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis menghasilkan hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormone, disingkat FSH, dan hormon lutein atau luteinizing hormone, disingkat LH. LH merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Pada masa pubertas, testosteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. FSH merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan androgen binding protein, disingkat ABP, yang akan memacu spermatogonium untuk memulai proses spermatogenesis. Proses pemasakan spermatosit menjadi sel sperma disebut dengan spermiogenesis. Spermiogenesis terjadi di dalam epididymis dan membutuhkan waktu selama 2 hari. Proses spermatogenesis diawali dengan sel-sel primordial diploid di dalam testis membelah berkali-kali dan membentuk spermatogonium 2N. Spermatogonium mengalami perkembangan dan membentuk spermatosit primer 2N. Spermatosit primer membelah secara meiosis menghasilkan 2 buah sel spermatosit sekunder haploid atau N. Tiap-tiap sel spermatosit sekunder membelah secara meiosis yang menghasilkan 4 spermatid haploid atau N. Setiap spermatid mengalami pematangan menjadi sperma. Please like, request video, subscribe, dan share ya. Apabila spermatogenesis sudah selesai, maka androgen binding protein testosteron tidak diperlukan lagi. Setelah itu, sel Sertoli akan menghasilkan hormon inhibrin untuk memberi umpan balik kepada hipofisis agar segera menghentikan sekresi follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Sperma yang dihasilkan testis akan bercampur dengan getah-getah yang dihasilkan kelenjar reproduksi sehingga terbentuk suatu suspensi. Suspensi ini merupakan campuran antara zat cair dengan zat padat yang disebut dengan air mani atau semen. Air mani ini akan dikeluarkan melalui uretra. Pada umumnya, volume mani yang dikeluarkan sebanyak 2,5 sampai dengan 5 ml. Dalam setiap mililiter mani akan mengandung sebanyak 50 sampai 150 juta sel sperma. Dari jutaan sel sperma tersebut, hanya 1 sel sperma yang mampu membuahi sel telur. Sel sperma yang dihasilkan dari proses spermatogenesis terdiri atas kepala, leher, dan ekor. Pada bagian kepala dari sperma mengandung inti dan akrosom. Akrosom mengandung enzim hyaluronidase dan akrosin atau proteinase. Kedua enzim ini untuk menembus lapisan pelindung sel telur. Bagian tengah atau leher sel sperma terdapat banyak mitokondria sebagai penghasil tenaga untuk menggerakkan sel sperma. Bagian ekor sel sperma selalu bergerak sehingga sel sperma dapat mencapai ovum. Perhatikan bentuk soal spermatogenesis atau pembentukan sel sperma berikut ini. Soal. Perhatikan gambar berikut ini. Terlihat pada gambar adalah proses spermatogenesis.
pada bagian yang pertama berubah satu sel menjadi 1, selanjutnya menjadi 2, dan yang terakhir adalah menjadi 4, yang kemudian yang 4 ini berkembang menjadi sperma. Selanjutnya pada data gambar ini diberikan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Adapun pertanyaannya sebagai berikut. Bagian yang menunjukkan spermatosit primer dan spermatid ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 3, B 2 dan 4, C 3 dan 5, D 1 dan 4. Pembahasan. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma atau gametogenesis pada pria dengan cara pembelahan mitosis dan meiosis. Spermatogenesis pada sperma biasa terjadi di dalam tubulus seminiferus atau testis, sedangkan tempat menyimpan sperma sementara terletak di epididymis. Spermatogenesis diawali dengan sel-sel primordial yang membelah beberapa kali membentuk spermatogonium 2N yang bersifat diploid. Selanjutnya, spermatogonium mengalami perkembangan membentuk spermatosit primer masih bersifat 2N atau diploid. Selanjutnya, spermatosit primer membelah secara meiosis menghasilkan 2 buah sel spermatid sekunder yang bersifat haploid. Selanjutnya, tiap-tiap spermatosit sekunder membelah secara meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid haploid. Pada akhirnya, setiap spermatid mengalami pematangan menjadi sel sperma yang bersifat haploid. Dengan demikian, maka bagian yang ditunjukkan atau bagian yang menunjukkan spermatosit primer dan spermatid adalah bagian 2 dan bagian 4 pada gambar. Sehingga jawabannya adalah B. Please like, request video, subscribe, dan share ya. Thanks for watching.